Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom juga yang ada di rumah. Kiranya pada kesempatan yang terindah ini kita kembali boleh bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan sudah memberikan kekuatan buat saya, terlebih pemulihan kesehatan, karena beberapa hari yang lalu karena kita di sini udah musim hujan ya, banyak yang flu pilek ya, tapi jangan sampai kita kena varian yang baru ya. Ya, tetap kita jaga kondisi kita supaya kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kesempatan pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan ini saya sampaikan untuk minggu depan, karena ada sesuatu hal kita akhirnya tukeran sama dengan John, karena ada tugas sebentar siang nanti ada pemberkatan nikah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kembali satu dorongan dan semangat kita untuk kita tetap memiliki kasih mula-mula di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan diberi judul kasih mula-mula. Mari kita akan baca di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kita baca dari ayat yang kedua sampai yang kelima saja. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat kedua sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Puji nama Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini tadi saya sudah katakan kasih mula-mula. Nah, sebagai ayat penekanan di sini kita lihat tadi kembali di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima tadi dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Perhatikan ayat di sini, kita perlu garis bawahi. Kita diingatkan sama Tuhan untuk kita apa? Bertobat dan melakukan kembali akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih mula-mula. Nah, jemaat yang ada di Efesus ini, kita tahu bagaimana kerajinannya, bagaimana ketekunannya. Namun, di hadapan Tuhan, jemaat di Efesus dicela. Perhatikan dengan seksama. Makanya ada 3 hal di sini dikatakan, sebab itu ingatlah. Perhatikan, ingat. Kita diingatkan kembali.
Dan untuk kita mau apa? Bertobat dan melakukannya. Karena apa? Karena kasih mula-mula yang ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mulai luntur. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang ada ini, kasih mula-mula akan Tuhan ini begitu dialami banyak anak-anak Tuhan. Ini sangat memprihatinkan dan perlu diwaspadai, saudara. Karena dengan jelas di dalam ayat yang kelima tadi diingatkan, ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Yang semula kita lakukan adalah kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai dikatakan ayat berikutnya, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Berbicara dengan kaki dian ini berbicara kalau di dalam konteks ayat ini adalah jemaat, 7 jemaat yang baik yang ada di Efesus, kalau kita baca di dalam Wahyu, baik yang ada di Smyrna, di Pergamos, di Sardis, di Laodikia, ada di Philadelphia, ada di Tiatira. Itulah kaki dian yang menunjukkan jemaat. Dan kaki dian itu sendiri melambangkan satu terang Tuhan. Sumber terang. Terang itu sendiri siapa? Adalah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau gereja sendiri tidak ada lagi terang di dalamnya, yaitu pribadi Tuhan kita Yesus, apa yang ada di dalam diri kita? Apa yang ada di dalam diri gereja Tuhan? Yang ada adalah hanya satu rutinitas saja. Yang ada adalah satu organisasi saja. Tidak ada terang. Tidak ada lagi Tuhan yang kita sembah, yaitu pribadi Yesus sendiri. Kasihnya mulai pudar. Kasihnya mulai luntur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat dan bahwa Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, hal ini mengingatkan kita agar sebagai umatnya, kita juga harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula. Apa sih kasih mula-mula itu? Coba slide berikutnya. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap apa? Kekuatan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Dan di jemaat Efesus itu, mereka hanya rajin dan tekun saja. Tetapi tidak ada sumber terang di dalamnya, dialami di dalam kehidupannya, yaitu pribadi Yesus. Yang pernah menyelamatkan, yang pernah membebaskan, dan yang pernah mengampuni setiap pelanggaran dosa-dosa. Itu sebabnya kasih mula-mula ini yang harus kita miliki. Yaitu kasih di mana kita miliki saat kita mau baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Nah, itu sudah mulai luntur hari-hari ini, saudara. Nah, kalau hal ini terjadi, maka apa yang tadi firman Tuhan katakan, kaki dian akan diambil. Nah, kalau tidak ada kaki dian yang menjadi sumber penerang dalam hidup kita, apa yang terjadi, saudara? Binasalah kita. Firman Tuhan hari ini
kembali menggugah kita. Untuk Tuhan tadi katakan di dalam ayat yang kelima, kita harus ingat kembali. Dan harus bertobat sebelum waktu dan hari Tuhan tiba. Amin. Makanya ketika kita diberi satu kesulitan dan tantangan selama pandemi hari-hari ini, masa penantian sudah tiba. Banyak gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan menafsirkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana akhir zaman akan tiba. Kalau kasih mula-mula kita hilang di hadapan Tuhan, jangan harap kita sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tadi satu pujian yang kita boleh naikkan, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Kalau Bapa kita yang sungguh baik itu, mari kita semua harus selalu mencintai Dia lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dia yang kita perlu. Tanpa Dia, maka sia-sialah usaha kita. Amin. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar apakah ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula di hadapan Tuhan itu. Poin yang pertama. Yang pertama yaitu kita bertekun di dalam apa? Pelayanan. Di dalam Wahyu 2 tadi, ayat yang kedua bagian A dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula itu, mereka bertekun di dalam pelayanan. Amin. Siapa yang rindu tetap setia melayani Tuhan? Angkat tangan kita. Nah, puji Tuhan. Sekalipun saudara tidak ada di atas mimbar, pelayanan yang kita kerjakan, bisa saja kita melayani di rumah kita masing-masing, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Nah, bukan berarti kita harus main musik, kita harus apalagi tamborin atau soundman, multimedia, atau yang tugas firman. Tidak, saudara. Pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan ini bukan hanya untuk manusia, tetapi apa? Tuhan mau untuk kita kerjakan buat Tuhan. Karena Allah yang lebih dahulu memberikan segala sesuatunya di dalam hidup saudara dan saya. Mari bertekun di dalam pelayanan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Jadi kita memerlukan ketekunan kita, agar kita bisa melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, ketekunan saudara tidak akan pernah sia-sia. Kita akan memperoleh janji yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Jadi dengan ketekunan ini kita akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, di tengah pandemi yang ada ini, kesulitan dan tantangan,
kita tetap terus bertekun di dalam Tuhan. Sehingga kita akan menjadi sempurna. Sekalipun tantangan itu datang, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan jalan keluar. Dan bahkan Tuhan tadi katakan, kita tidak kekurangan apa? Sesuatu apapun. Ini janjinya saudara. Itu sebabnya bertekunlah di setiap pelayanan-pelayanan saudara. Jangan kendor, giat selalu di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula. Di antaranya bertekun di dalam pelayanan. Biasanya seseorang yang mengalami kelahiran baru itu akan menggebu-gebu dan bersemangat di dalam pelayanan. Hal ini terjadi karena orang tersebut sudah merasakan bagaimana kasih Allah yang besar itu begitu membawa kehidupannya. Untuk apa? Dia ingin membalas dengan jalan apa? Setia melayani Tuhan. Saya teringat ketika masa muda saya dibaptis itu waktu SMP kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 tahun 85. Tahun 85 kelas 1 SMP itu ya cuman begitu-begitu saja. Karena apa? Belum merasakan bagaimana kasih mula-mula itu ada dalam diri saya. Tapi ketika saya menyadari dan mengingat bagaimana kasih Allah sudah dinyatakan di dalam kehidupan saya, itu baru mulai STM kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Di situ saya mengalami zaman Tuhan, saya mengalami lawatan Tuhan. Dan pada waktu itu, di gereja kami di Cepu itu enggak ada GBI dulu, adanya GBIS. Sebelum GBI itu dulu cikal bakalnya GBIS dulu. Karena ada pepercahan, biasa gereja ya. Jadi pengen bikin merek sendiri. Akhirnya GBI. Dan puji Tuhan, saya ada di Cirebon, bisa bergabung dengan GBI karena GBIS enggak ada. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur di mana saudara beribadah. Dan kita boleh bersyukur, kita boleh berada di bawah naungan GBI Raja Wali. Amin. Sehingga gembala kita memberikan visi dan misi yang sungguh jelas dan memotivasi hidup kita untuk kita apa? Setia melayani Tuhan. Bukan saja setia melayani Tuhan, tetapi kita juga boleh menjadi penjaga saudara satu dengan yang lainnya. Ketika saya mengalami kasih mula-mula ini, jujur, setiap hari itu pengennya tuh ke gereja aja. Bersama dengan para pengerja, banyak dulu kalau praktekan itu siswa-siswa dari sekolah Alkitab itu banyak yang praktek di gereja kami. Nah, kita rame-rame pelayanan di gereja. Dan apa yang saya kerjakan? Pelayanan itu bukan saja di mimbar, main musik, song leader, singer, tamborin. Enggak saudara. Saya lakukan apa saudara? Saya ngepel gereja. Bersama dengan teman-teman saya dan juga para remaja pemuda pada waktu itu. Saya lakukan bukan setahun, 2 tahun saudara. Selama saya ada di Cepu di sana selalu saya kerjakan. Ada adik saya yang tahu. Ngepel saudara. Digaji. Nih mereka teh. Ada upah sendiri yang Tuhan janjikan buat kita. Dan saya yakin dan percaya apa yang saya sudah lakukan tempo dulu.
Dan saya alami hingga saat ini, pemeliharaan Tuhan tidak pernah dia tinggalkan. Tantangan ada saudara. Kita semua mengalami banyak tantangan, tapi ingat, jangan biarkan kasih mula-mula itu meninggalkan saudara dan saya. Saya sangat sedih. Dan saya menangis. Ada rekan sejawat saya ketika saya masih ada di Ilsa Masih. Tetapi seiring waktu tidak sedikit yang akhirnya menurun semangatnya. Dan bahkan undur diri dari pelayanan. Tuhan inginkan agar kita senantiasa tekun di dalam pelayanan kita. Saya punya teman, waktu saya pertama kali datang di Cirebon itu, saya bergabung di gereja Isal Masih. Saya membantu pelayanan di sana selama 5 tahun. Ada salah seorang teman saya yang dia rajin memainkan alat musik drum. Setia sekali. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan praktek yang dimana gereja Islam Masih itu sering kalau berapa tahun sekali itu ada murid-muridnya yang praktek di sana. Nah, seorang hamba Tuhan ini berjanji ingin mengajak teman saya untuk pelayanan keluar Pulau Jawa, tepatnya di Kalimantan. Nah, si anak ini memiliki kerinduan yang sungguh luar biasa. Sampai dia harus beli buku-buku rohani. Dia setia sekali. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika ingin diajak ke sana dan ternyata nggak tahu masalahnya apa, hamba Tuhan ini tidak jadi diutus di sana. Nah, akhirnya teman saya ini murung. Teman saya ini mungkin malu sama teman-temannya. Saya tidak tahu malu atau karena gimana. Apa yang terjadi saudara? Mundur dari pelayanan. Bukan saja undur dari pelayanan, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Dan sungguh yang menjadi kepahitan hati saya adalah, pahit hati saya adalah, teman saya itu meninggalkan Tuhan dan mereka menikah dengan saudara kita yang lain, yang belum percaya kepada Tuhan. Enggak taunya saudara, beberapa hari yang lalu, sudah lama, saya ketemunya di Lobunta. Dia jualan cilok. Sangat mengenaskan saudara. Dan dia bahkan gagal di dalam pernikahannya. Sudah 2 kali dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Bagaimana waktu dia dulu dengan setianya menggebu-gebu sama Tuhan. Tetapi akhirnya dia undur. Menurun semangatnya, undur pelayanannya. Bahkan dia meninggalkan Tuhan. Ini sangat tragis saudara. Tetapi Tuhan mau. Biar kita tetap bertekun di dalam pelayanan. Dan setia kepada Tuhan kita yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Jangan sampai kaki Dian, saudara dan saya hilang. Waktu dan hari-hari yang ada ini tetap tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Apa ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula? Yang kedua, kita harus berani membongkar kepalsuan. Perhatikan, kita harus berani
meninggalkan kepalsuan. Berani membongkar kepalsuan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua B tadi, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Pendusta di sini berarti pembohong. Pendusta di sini berarti kemunafikan ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Orang percaya yang lahir baru memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalamnya memberi kekuatan. Roh Kudus juga memberi hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih mula-mula di hadapan Tuhan, kita harus memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Artinya, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau A, bilang A. Kalau B, bilang B. Tidak ada kepalsuan. Karena saudara dan saya adalah suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena ada terang yang ada, yaitu apa? Pribadi Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sumber terang dalam hidup saudara, maka kita yang menjadi anak-anaknya, otomatis sinar kemuliaannya itu akan terpancar di dalam wajah diri saudara dan saya. Bukan saja wajah dalam diri hidup saya, kita semua, tetapi di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita juga harus wujudkan untuk kita boleh menyatakan kebenaran di dalam menjalani hari-hari yang ada. Karena apa? Ada Roh Kudus yang tinggal. Amin. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu yang jahat, kita ingin melakukan sesuatu yang tidak benar, Roh Kudus ingatkan saudara dan saya. Dan apa? Hati kita tidak ada damai dan sejahtera. Ada kegelisahan. Karena apa? Ada tuduhan, pelanggaran, kesalahan dan dosa itu sudah mengintip kita. Jangan sampai dosa itu dibuainya. Amin. Harus berani membongkar kepalsuan di dalam diri kita. Hal-hal yang tidak benar ini kita harus tanggalkan. Sebab Roh Kudusnya yang sudah memberikan hikmat dan pengertian buat saudara. Untuk kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau hal ini kita lakukan, saya yakin dan percaya kehidupan kita senantiasa akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Puji nama Tuhan. Nah, Simon Petrus, seseorang yang awalnya takut mati sehingga dia menyangkal Yesus, tetapi akhirnya dia berani memberitakan Injil walaupun harus mengalami penganiayaan dan banyaknya serangan guru-guru palsu. Puji nama Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu menuju hidup. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan, menuju kematian. Itu sebabnya pegang kebenaran yang sejati. Karena engkau akan memiliki hidup. Hidup di dalam Tuhan. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran akan apa? Akan firman Tuhan.
Itu sebabnya kita bersyukur. Di gereja kita, mulai dari anak-anak sekolah minggu, sudah diajarkan, belajar. Untuk apa? Membaca firman Tuhan. Dengan adanya Aba. Ayo baca Alkitab. Ini mendorong kita untuk kita bisa menuju satu kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita akan dituntun. Langkah kita akan dituntun dari hari lepas hari. Kalau langkah kita dituntun, maka kita tidak akan sampai terjatuh. Kita tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang mengangkat. Sebab apa? Saudara dipenuhi dengan firman yang membawa hidup kita semakin mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Kita harus berani membongkar kepalsuan. Banyak hal di dalam membongkar kepalsuan ini terjadi di tengah-tengah pribadi anak-anak Tuhan. Bukan saja pribadi anak-anak Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan pun juga demikian. Banyak hal yang dilakukan yang seharusnya kita tahu itu salah, itu tidak boleh. Kita lakukan. Kita langgar. Akhirnya kebenaran itu hanya ada di pikiran kita. Tetapi tidak ada di dalam hati kita. Sehingga kita tidak sanggup melakukannya. Ingat tadi firman Tuhan. Ingatlah dan bertobatlah dan apa? Lakukan. Nah, ketika hal ini yang mendorong kita untuk semestinya kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya yakin kalau kita melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan, perjalanan kehidupan kita akan disertai Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Hal yang terakhir, apa yang harus kita miliki sebagai orang yang memiliki kasih mula-mula di hadapan Tuhan? Kita harus bersabar dalam penderitaan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi yang terakhir ini yang Tuhan mau, kita harus bersabar di dalam penderitaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak mulus di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jalannya tidak rata. Mungkin ada jeglongan sedikit, ada lubang sedikit yang harus kita lewati. Namun ingat, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kalau kita semakin melekat dan ada bersama dengan Dia, kasih yang mula-mula yang kita lakukan dengan apa tadi? Segenap hati kita, segenap jiwa kita dan kekuatan kita. Mana mungkin Tuhan meninggalkan hidup saudara dan saya. Ya, kita tahu penderitaan yang kita alami hari-hari ini dengan adanya COVID. Mulai dari anak kecil, dewasa, remaja, pemuda, bahkan orang tua mengalami hal yang sama. Hamba Tuhan pun juga mengalami hal yang sama, saudara. Harus sabar di dalam penderitaan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, saya seringkali mendapatkan kesaksian. Beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Cirebon. Ketika saya mengikuti Natal JDS, saya berbicara
dengan jemaat di sana. Saya sudah sampaikan. Di tengah-tengah pandemi yang ada ini, dia memiliki jemaat cuma 10 keluarga. Tapi yang ada apa? 9 keluarga ini pindah gereja. Tinggal 1 keluarga. Ini hamba Tuhan, saudara. Kalau hamba Tuhan itu urusannya sama yang di atas. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhannya. Sekalipun mereka ditinggal 9 keluarga yang ada. Cemas, takut, ya saudara, sebagai manusia yang wajar. Tetapi Bapak ini, dia bercerita, bersaksi kepada saya. Saya tetap bertekun di dalam doa bersama dengan istri dan anaknya. Apa yang terjadi, saudara? 9 pergi, Tuhan tambahkan keluarga-keluarga yang baru. Karena dia tahu janji Tuhan iya dan amin. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya itu akan hidup tanpa masalah dan penderitaan. Tuhan bahkan menggambarkan orang percaya sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai umatnya. Salah satu ciri orang yang memiliki kasih mula-mula adalah tahan ketika kita menderita demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini bukan saja mengingatkan saya, tetapi biarlah firman Tuhan ini kembali membawa kita semua jemaat di GBI Raja Wali ini. Jangan tinggalkan kasih mula-mula di hadapan Tuhan. Mari nyatakan kasih setianya kepada Tuhan. Untuk kita apa tadi? Tetap bertekun di dalam Tuhan. Dan kita harus membongkar setiap kepalsuan hidup kita. Dan juga kita harus bertekun di dalam penderitaan. Karena Tuhan selalu menyertai setiap umatnya yang sungguh berharap dan bersandar kepadanya. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita ini adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan yang terakhir, dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan apa? Berbahagia. Amin. Sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, bersama dengan Tuhan, ada satu kebahagiaan tersendiri di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mau kita tetap setia kepada Tuhan? Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan dan diteguhkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang song leader singer untuk memujikan satu pujian yang kita tadi sudah bawakan, yaitu Bapa yang baik. Sediakan hatimu untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapakku yang baik, renungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau sangat ku cinta. Ya Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya. Amin, amin, amin. Di dalam hidupku
Shakaralama syakanana. Bapakku yang baik, Uraralama syak. Engkau yang ku Uraralama. perlu. Lawat Tuhan, lawat Roh Kudus jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir. Syararalamasya. Syakararararalamaya. Syikyararararalamaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kaulah segalanya Tuhan. Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus segala-galanya di dalam hidupmu. Kalau Dia menjadi sumber segala-galanya di hidupmu, jangan tinggalkan kasih mula-mula di hadapan Tuhan. Pagi hari ini belum terlambat untuk kita bertobat dan melakukan kehendak-Nya. Kasih setia-Nya selalu dinyatakan di dalam hidup kita kalau kita sungguh mengasihi-Nya. Pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidupmu. Jangan cemas dan jangan takut. Masa-masa penderitaan yang ada ini, bukannya kita lari di hadapan Tuhan, tetapi justru kita harus semakin melekat di dalamnya, bertekun di dalamnya, dan membongkar setiap kepalsuan, dan bersabar di dalam penderitaan. Kalau semuanya ini kita lakukan, maka kita akan menjadi anak-anak yang berbahagia di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan saya ingin berdoa di hadapan Tuhan. Roh Kudus, jamah hati umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Perbaharui setiap pribadi lepas pribadi ini Tuhan, untuk mereka tidak meninggalkan kasih karunia, mereka tidak meninggalkan kasih mula-mula, di mana mereka boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Tolonglah Tuhan, kami tahu Engkau berjalan bersamanya Tuhan, sehingga umat-Mu boleh melangkah dengan kekuatan yang baru bersama-Mu Tuhan, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tetap teguh sampai pada akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan janjikan, mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Teguhkan dan kuatkan hati umat-Mu yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kamilah menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini akhir ibadah kami pada siang pagi ini Tuhan.
hamba-Mu berhenti berbicara. Biar Roh-Mu yang kudus terus bekerja di tempat ini. Kami berdoa, beri jalan keluar. Kalau hari-hari ini mereka menghadapi banyak tantangan Tuhan, beri keteguhan hati, tetap kuat bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang hari ini datang di tempat ini. Engkau tahu kerinduan hatinya Tuhan. Bukakan setiap tingkap-tingkap langit atas apa yang menjadi pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang ada di rumah. Apapun permasalahan hidupnya Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati buat saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu-minggu ini. Kiranya sumber kekuatan yang daripada-Mu juga Tuhan Kau limpahkan atasnya. Apa yang mereka nikmati di dalam perjalanan hidupnya, kedewasaan iman, pengiringan akan Kau semakin ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani apa yang menjadi bagiannya. Engkau juga memberkati sehingga pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Tuhan sudah memberikan upah di dalam setiap jerih lelahnya. Apapun bagian kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin memberkati akan ibadah selanjutnya. Bekerjalah Tuhan seturut kehendak rencana-Mu. Kami berkati bangsa kami berkati pemimpin kami. Kiranya dengan hikmat yang daripada-Mu Engkau memampukan Tuhan, supaya dapat membawa bangsa, kota, dan kabupaten ini ada dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya sebentar kita akan pulang. Mari terima berkat yang dari Bapa Surgawi. Kami menaruhkan berkat yang dari Bapa, serta cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh-Nya yang kudus dicurahkan di dalam setiap hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kita semua dalam awan kemuliaan yang kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.